Oke, selamat sore. Sore, Pak. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Iya, terakhir kita membahas metode semi empiris yaitu salah satu metode semi empiris yang disebut metode apa? Haskell, ya. Dan setelah itu ada PR yang sudah dikumpulkan, betul? Oh, enggak ada ya? Ada PR tentang metode Haskell nggak? Oh, Haskell belum? Oke, ya. Jadi terakhir kita sampai pada pendekatan dua fungsi, yaitu fungsi gelombang dianggap sebagai fungsi C1 X A ditambah C2 X B. Saya ingatkan kembali terakhir apa yang kita bahas. Kita menggunakan pendekatan linear, lalu dari situ dimasukkan ke energinya. Ini akhirnya bisa kita anggap C1A tambah C1B gitu ya. Lalu dari situ kita cari energinya sama dengan H integral psi H psi d tau dibagi integral psi kuadrat d. Jadi memang kita sampai sini. Lalu dari sini ini dimasukkan ke sini, ya. Ini dianggap sebagai fungsi gelombang coba-coba, ya. Dari situ syarat untuk supaya fungsi ini sebaik mungkin adalah meminimalkan energi, ya. Meminimalkan energi dengan cara turunkan. Nah, masih ingat ya. Jadi dou E per dou C1 sama dengan 0 dengan dou E per dou C2 sama dengan 0. Ada dua persamaan. Setelah kita lakukan penurunan, kita akan dapatkan dua persamaan dengan dua variabel, yaitu variabel C1 dan C2. Fungsi ini sendiri adalah suatu fungsi yang kita ketahui, ya. Kita ketahui. Dari situ kita dapatkan sistem persamaan linear, ya. Sistem persamaan linear. Ternyata sistem persamaan linearnya bernilai 0 kedua-duanya, gitu kan kemarin ya. Lalu ada syarat. Syarat agar apa? Ada solusi C1 tidak 0 dan C2 tidak 0. Dari situ syaratnya adalah determinan koefisien-koefisien sistem persamaan linear harus bernilai 0. Akhirnya kita dapatkan di sini adalah alfa apa? Min E. Di sini beta min ES. Di sini beta min ES. Di sini alfa min E. Betul? Ya. Harus sama dengan nilainya 0. Kita kali silang AD min BC harus sama dengan 0. Ya. Itu adalah apa yang kita bahas terakhir kali. Ya. Dari sini kira-kira yang diperoleh apa? Dari determinan ini. Alfa itu apa? Alfa adalah integral
hasil integral yang ini, H ini juga. Nanti ada pakai hukum distributif gitu ya. Akhirnya diperoleh alfanya itu adalah A, lalu Hamiltonian A, Deto. Di sini alfa A. Kalau alfa B ya tinggal diganti A jadi B. Kalau beta, sama kan? Integral A, H, B, Deto. Tuh, ya. S, integral A, B, D, tau. Betul ya? Nilainya ini akhirnya akan negatif, ini akan negatif. Ya, alfa maupun beta. Ya. Bagaimana kalau ini AA, Deto? 1, ya. Oke. Nah, karena di sini alfanya sudah kita tahu, kita bisa mengintegralkan ini. Betanya juga sudah tahu. S-nya bisa kita peroleh dengan integral ini. Akhirnya dari determinan ini yang kita tidak tahu tinggal E. Ini kali ini dan ini kali ini masih ada E. Akhirnya akan diperoleh dari sini akan diperoleh sekian E kuadrat tambah sekian E tambah sekian konstanta sama dengan 0 gitu ya. Ya. Ini akhirnya sering disebut sebagai determinan sekuler. Ini disebut persamaan sekuler. Ya. Itu istilah saja ya. Ya, tidak ada persamaan religius jadinya yang ada sekuler gitu ya. Oke. Nah, dari sini akan diperoleh E1 sekian dan E2 sama dengan sekian gitu ya. Akhirnya kita akan dapatkan dua tingkat energi yaitu E1 dan E2. Ya, dari situ. Kalau E-nya sudah kita tahu, ya tentunya kita bisa masukkan balik ke sini, ke sistem persamaan linear ini yang masih ada E di situ, maka dari situ C1 dan C2 kita bisa peroleh. Ya. Jadi E substitusi balik ke sistem persamaan linear. Dari situ dapat C2 sama dengan sekian C1. Jadi kita tahu C2 harus, apakah C2 harus 2 kali lipat C1 atau 0,8 C1 atau sama dengan C1 atau minus dari C1 kita akan peroleh. Oke. Ini adalah pembahasan terakhir kita. Nah, berikutnya kita masih bab tentang struktur molekul. Bagian nomor 6 yaitu tentang metode Haskell. Ya, metode Haskell. Metode Haskell itu adalah suatu metode semi empiris. Suatu metode semi empiris. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu maksudnya semi empiris. Yang membatasi penyelesaian persamaan Schrödinger atau secara khusus kita sebut sebagai menggunakan teori MO, singkatan apa MO? Molecular orbital. Hanya untuk elektron pi saja. Ya. Jadi elektron sigma tidak kita tangani. Ya. Kenapa? Jadi akhirnya kenapa disebut semi empiris? Disebut semi empiris karena
Karena kita harus menggunakan teori kuantum, ya. Teori kuantum dalam hal ini teori MO, tapi harus dikombinasikan dengan, tidak cukup teori kuantum bisa menyelesaikan masalah, kita perlu mengkombinasikan dengan data-data empiris, ya. Jadi itu kenapa disebut semi empiris. Lalu sebetulnya tidak perlu ditanya juga, tidak perlu ditanyakan kenapa kok perlu data empiris. Karena mustahil kalau kita melakukan perhitungan teori kuantum hanya menggunakan membatasi elektronnya, tidak seluruh elektron kita libatkan, tidak mungkin akurat, ya. Kalau mau akurat kita harus melibatkan seluruh elektron dalam perhitungan. Tapi Huckel ingin menyederhanakannya, ingin cuma melibatkan elektron pi, sigmanya tidak, apalagi core elektron. Saya sudah ceritakan yang disebut core elektron, ya. Jadi kalau ada sampai 2s 2p, core elektron adalah 1s-nya, ya. Kalau sampai 3s 3p, maka core elektron adalah 1s 2s 2p, gitu kan, ya. Jadi hanya melibatkan elektron pi, tidak elektron sigma, apalagi core elektron, ya. Karena membatasi tentunya tidak akan akurat perhitungannya. Untuk meningkatkan akurasi harus dikombinasikan dengan data-data empiris. Makanya disebut semi empiris. Oke, mengapa dia perlu data empiris? Karena semi empiris secara umum pada umumnya hanya melibatkan sebagian elektron. Itu kalau mau saya berikan ciri-cirinya, ya, yang disebut metode semi empiris. Sebetulnya kalau kita lihat metode semi empiris secara umum, yang disebut sebagian elektron bisa macam-macam. Saya ilustrasi saja ya supaya ada wawasan. Bisa saja misalnya elektron sigma, elektron pi dengan elektron bebas semuanya diperhitungkan dalam perhitungan kuantum. Elektron bebas misalnya aldehid CO kan ada elektron bebasnya, ya. Lalu ada ikatan rangkap satu sigma satu mi, kan, ya. Tapi yang tidak dilibatkan misalnya core elektron. Bisa saja. Jadi core elektron tidak, tapi semua elektron valensi yang terlibat untuk ikatan pi, yang terlibat untuk ikatan sigma maupun yang elektron bebas semua dilibatkan. Gitu kan, ya. Bisa saja misalnya yang dilibatkan adalah elektron bebas dengan elektron pi saja, sigma tidak, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kita membatasi elektron yang kita libatkan dalam teori kuantum, ya. Tapi mustahil yang dilibatkan yang tidak terlalu terlibat, gimana ya? Tidak mungkin yang dilibatkan adalah elektron yang sulit terlibat dalam reaksi, yang mudah terlibat dalam reaksi malah tidak dilibatkan, mustahil. Karena itu jadi aneh. Misalnya saja semi empirisnya libatkan core elektron, tapi elektron terluarnya tidak, mustahil, ya. Karena kan kita ingin mengetahui sifat molekul tersebut, biasanya kalaupun membatasi elektron, maka elektronnya harus elektron yang paling luar. Dari paling luar yang gampang bereaksi. Sigma dengan pi mana yang lebih mudah bereaksi? Yang lebih mudah putus? Pi, karena pi itu lebih lemah, ya kan, ya? Sigma lebih kuat. Itu aja prinsipnya, ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dulu aja. Misalnya kita terapkan pada CH2 CH2, ya. Berapa elektron yang dilibatkan? Berapa elektron? Berapa elektron? 2 pasang? 4? Ada lagi yang mau bilang nih berapa elektron? Kalau baca ini yang baik-baik. Baca ini baik-baik. Jadi di sini berapa elektron yang dilibatkan dalam perhitungan kuantum? 2 elektron. Karena dari ikatan rangkap yang satu kan ikatan sigma. Ikatan pi hanya 1 kan? 1 itu kan 2 elektron, ya. Sebetulnya itu cukup mirip dengan ini nanti. Kenapa saya ulang ini? Ada kemiripan dengan ini. Sebetulnya kan rumus umumnya di sini adalah begini. Kalau mau dilihat pola
umum. Kalau kita lihat pola determinan sekuler ya. Polanya seperti apa? Polanya adalah kita bisa lihat di sini adalah alfa. Alfa itu pengertiannya ini. Fungsinya sama. Kalau beta fungsinya berbeda ya. Di sini selalu alfa dikurangi beta dikurangi E. Ada pola yang menarik dari determinan sekuler. E. Lalu di sini kita sebut saja sebetulnya di sini ada S11. Tapi di sininya beta min E S12. Di sini apalagi beta min E S21. Di sini alfa min E S22. Jadi gini artinya alfanya ini hanya satu saja. Fungsi yang pertama di sini 12 gitu ya. Di sini 21. Di sini 22. Jadi ini bisa kita lihat. Ini kan baris pertama, kolom pertama dari determinan, betul? Ini baris pertama, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom pertama. Ini baris kedua, kolom kedua. Ini seolah-olah maksudnya S ini adalah S yang 1 itu maksudnya integral ininya 1 kali ininya 1 lagi gitu ya. Deto. Tapi kan ini jadi sama dengan 1 karena normalisasi. Karena bersifat normal ya. Oke. Nah sekarang kita hanya melibatkan ini. Lalu kita gunakan dengan cara gunakan teori MO dengan LCAO ya, dengan linear combination of atomic orbital. Sekarang kita bayangkan etenanya itu. Ini karbon ya. H-nya bayangkan ada ke sana, lalu ini sana ke sana ya. Lalu ikatan antara C dengan H sudah jelas, yaitu H-nya menggunakan satu S, C-nya menggunakan orbital hibrida sp2. Ingat hibrida sp2 itu adalah seperti P yang invalid, P ke sini invalid, satu lagi yang ke sini ya. Yang ke sini mengikat H, yang ke sini mengikat H, yang ke sini mengikat C yang satu lagi. C satu lagi, gitu juga. Ada 3 orbital sp2 ya. Yang ke sini, yang ke sana, dengan yang ke sini, betul ya? 1, 2, 3. Yang ini mengikat H, mengikat H. Lalu apa yang belum saya sebut? Orbital atom yang terlibat atau yang bertanggung jawab untuk pembentukan ikatan pi. Di mana? Ini kan ya? Dengan ini kan ya? Ini orbital kita sebut saja PZ kan? Nah, dalam teori Huckel, orbital yang sebelum-sebelumnya saya sebut tidak diperhitungkan, tidak dipedulikan. Yang kita hitungkan cuma ini dengan ini gitu ya. Jadi cuma orbital yang ini dengan ini. Jadi cuma ada 2 orbital yang ditemukan. Jadi akhirnya LCAO-MO-nya adalah dengan melibatkan hanya orbital 2PZ, artinya yang tegak lurus bidang molekul ya. Kan bidangnya planar ya. Kedua atom C, gitulah ya. Kedua atom C. Jadi hanya melibatkan orbital 2PZ saja. Lalu prinsipnya adalah fungsi gelombangnya sama dengan, nah ini nanti saya tuliskan di sini karena akhirnya untuk teori Huckel dianggap ini sudah beres, langkah-langkahnya kita sudah tahu. Mulai dari tulis fungsinya pakai kombinasi linear, lalu cari energinya, cari terusnya energinya minimumkan, lalu dou E per dou C1 sama dengan 0, dou E per C2 sama dengan 0, lalu dapat apa? Sistem persamaan linear. Setelah sistem persamaan linear, langsung langkah-langkah ini tidak usah saya tulis. Akhirnya langsung saja masuk ke dalam determinan sekuler. Ya.
Langkahnya 100% sama dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ya. Langsung determinan sekulernya yaitu adalah di sini alfa min E, di sini beta min E S, di sini beta min E S, di sini alfa min E. Harus sama dengan 0. Oke? Itu adalah pendekatan. Perbedaannya adalah kalau yang di sini yang kita bahas sebelumnya memang betul-betul elektronnya cuma 2. Yaitu di sini misalnya contoh molekulnya apa? H2 atau misalnya selain H2 molekul yang punya 2 elektron? Ya, gampang. Bisa? Udah, ngangguk-ngangguknya benar, ngerti ya? Oke. Li itu 3 elektron, H 1 elektron, kalau LiH sebetulnya 4 elektron. Tapi kalau LiH 2+, ya tinggal 2 elektron juga, gitu kan ya? Gitu. Jadi yang ini kan memang betul-betul cuma 2 elektron, kalau Hakel sebetulnya banyak elektron, tapi yang dilibatkan hanya 2 elektron. Terasa bedanya? Ya. Kalau di sini setelah dapat energi, memang betul-betul 2 elektron. Elektron di sini ada, di sini kosong. Ya kan? Mengisi yang rendah dulu kan? Oke. Kalau di sini sama juga. Jadi ini adalah kita selesaikan lalu ada yang disebut sebagai hampiran Hakel. Hampiran Hakel menyebutkan ada beberapa hampiran yang digunakan oleh Hakel untuk menyelesaikan itu dengan cara yang disederhanakan adalah yang pertama, semua integral ini yang disebut sebagai integral tumpang tindih, namanya sudah saya sebut kemarin, itu bernilai 0. Jadi pendekatan pertama adalah semua integral tumpang tindih sama dengan 0. Jadi artinya S dianggap 0. Ya. S dianggap 0. Terus yang kedua, pendekatan kedua, semua integral yang bawahnya di atasnya dari integral tumpang tindih itu bernilai 0 kalau tidak bertetangga. Ya, jadi semua integral ini lambangnya S ya. Kalau ini integral resonans C. Resonans itu lambangnya beta ya. Juga bernilai 0. Tapi jika atau jangan jikalah untuk atom yang tidak bertetangga. Terakhir, yang tak bertetangga. Yang terakhir, integral resonansi lainnya sama, yaitu kita kasih lambang beta. Ya. Integral resonansi lainnya sama. Oke, sekarang masukkan ke sini pendekatan ini. Jadi hampiran Hakel adalah semua integral tumpang tindih 0. Artinya ini 0, ini 0. Akhirnya determinannya menjadi alfa min E. Kalau alfa tetap ya, alfa tetap, tidak kita ubah. Terus di sini beta, di sini beta, di sini alfa min E. Jadinya begitu. Sama dengan 0. Ya, artinya AD min BC jadinya alfa min E kuadrat min beta kuadrat sama dengan 0 gitu kan. Kalau A kuadrat min B kuadrat jadi gimana? Difaktorkan A plus B kali A min B. Jadi alfa min E plus beta kali alfa min E
min beta sama dengan 0. Kalau misalnya ini kali ini sama dengan 0, artinya bisa ini yang 0, bisa ini yang 0 kan ya? Kalau ini 0, berapa energinya? E sama dengan alfa plus beta, betul? Ya, bisa juga ini yang 0 kan? Kalau ini yang 0, berapa E-nya? Cepetan. Alfa min beta. Jadi akhirnya kita dapatkan energinya adalah alfa plus beta dan alfa min beta. Pertanyaan saya, mana E1 min E2? Kalau kita sebut E1 yang rendah, E2 yang tinggi. E1 yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Yang ini atau ini? Kiri dong, kan dari awal saya kasih tahu beta itu bernilai negatif, alfa itu bernilai negatif. Betul ya? Jadi kalau ini kan artinya dikurangi sesuatu. Yang ini malah jadi ditambah sesuatu kan? Ya. Dan dua-duanya ini bernilai negatif, ya. Jadi energinya nanti negatif. Jadi ini E1, ini E2. Akhirnya kita punya dua tingkat inti, E1, E2. Sangat mirip dengan pembahasan kita sebelumnya. Cuma bedanya di sini, ini tingkat-tingkat energi untuk elektron pi saja, bukan untuk semua elektron. Kalau di sana itu teori MO yang asli, yaitu kita melibatkan semua elektron. Ya, kalau di sini kita membatasi hanya elektron pi saja. Jadi dua elektron pi itu akhirnya mengisi ini ya, betul? Di sini kosong. Ya, ini disebut apa jadinya? Sering akhirnya ini disebut sebagai HOMO, ini disebut sebagai LUMO, sama juga di sini juga sama saja namanya. Ini disebut sebagai HOMO, ini sebagai LUMO. Singkatan dari, kamu tahu singkatan dari apa? HOMO. Highest occupied molecular orbital. Artinya apa? Orbital molekul yang terisi dengan energi tertinggi gitu ya. Artinya bisa saja nanti elektron yang terisinya banyak gitu ya. Ini isi, terusnya sih mulai kosong. Di atasnya ada kosong gitu kan ya. Dia akan mengisi yang rendah dulu kan ya. Isi ini, yang isi ini bukan HOMO namanya, yang HOMO yang ini. Kan the highest molecular orbital yang terisi. Sedangkan LUMO singkatan dari apa? Lowest unoccupied molecular orbital. Orbital molekul tak terisi dengan energi terendah, ya. Jadi kalau kita beri foton, nanti kita akan bahas di bab setelah vibrasi rotasi, di bab tentang spektroskopinya, kita akan bahas kalau itu dikasih foton, maka elektron akan bagaimana? Akan berpindah dari HOMO ke LUMO. Alternatif lain selain dari HOMO ke LUMO? Dari HOMO ke luar. Namanya apa kalau keluar? Kalau HOMO ke LUMO namanya eksitasi. Kalau dari HOMO keluar, ionisasi atau pengionan. Ya, oke. Sekarang coba kita ambil contoh lain supaya semakin mengerti bagaimana menyelesaikan metode Haskell. Jadi tahap-tahap ini sebelumnya lihat di atas. Maksudnya di atas itu adalah ketika kita membahas yang sana, gitu kan ya. Kita langsung loncat saja ke determinan sekuler. Ya, jadi tahap atasnya sama. Sekarang gini, kita ambil contoh kedua. Misalnya kita pakai molekulnya, ya, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada berapa nih? 1 ya?
supaya molekulnya kelihatan. Di sini ada molekul 1, di sini molekul atom hanya 1, di sini atom hanya 2. Namanya apa ini? Butadiena, ya. Bagaimana kita menyelesaikan hampiran Haskell untuk itu? Ya. Bagaimana menyelesaikannya? Langsung saja determinan sekulernya. Karena tahap-tahap sebelumnya sama, ya. Determinan sekuler, syarat supaya sistem persamaan linearnya ada solusinya yang tidak nol, gitu kan kemarin ya. Di sini apa? Perhatikan di sini ada 4 tempat, 1, 2, 3, 4. Di sini nanti ada 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nanti fungsi gelombangnya itu psi sama dengan C1 ini 1 tambah C2 ini 2 tambah C3 ini 3 tambah C4 ini 4. Artinya fungsi gelombang untuk molekulnya atau fungsi gelombang untuk apa ini? Kebaca dari sana? Ini MO, orbital molekul, ya. Fungsi gelombang untuk orbital molekul adalah C1 C1, C2 C2, C3 C3, C4 C4. Ini huruf C yang seperti itu, yang seperti X itu ya. Nah, ini maksudnya fungsi gelombang untuk yang mana? Untuk PZ dari yang ini, gitu ya. Yang kedua, suku kedua itu untuk PZ dari yang ini. Yang ketiga untuk yang ini, yang keempat untuk yang ini, gitu ya. Jadi bayangkan coba strukturnya. Saya ingin coba Anda memahami bentuk molekulnya. Ini karbon, ini karbon. Dari kiri aja lah ya. Ini karbon, karbon. Di situ H di sini. H ke sini. Kalau itu yang tadi sudah selesai dibahas. Ini C dari kiri. Ini H, ini C. Nanti setelah C ini nanti ada C yang berikut ya. Harus di sini? Tidak, bisa juga di mana? Di sini. Kalau di sini namanya trans ya. Di sini cis nanti ya. Oke, di sini C. Di sini apa? C. Tadi kan baru sambungan dari yang tadi. Ya kan? Ini C. Ke sini? H. Sini C, ke situ? H, sini? Sampai sini? Iya, H, betul, H. Kan C-nya udah 4. C-nya udah 4 kan? Iya, tadi kan C ke sini apa saya bilang? C. Nah, sekarang saya ngurusin C yang ini sekarang kan? C ini mikat C satu lagi terakhir kan? Nah, iya, ke sana C, ke sini H, ke sini C, sini H ya, betul ya? Ini rangkap, tunggal, ini rangkap gitu ya? Lalu ada orbital itu. Ini orbital ini ya? Di sini ada orbital ini, di sini ada orbital ini. Tegak gitu kan? Jadi ini tegak. Sebetulnya ini dengan ini bersaling, yang saya bilang sentuh-sentuhan itu kan ya. Lalu yang ini juga sentuh-sentuhan. Sebetulnya yang ini juga sentuh-sentuhan. Makanya yang disebut beresonansi itu kan ya. Ya, tidak cuma in dengan ini lalu in dan ini kan. In dan ini juga pasti kena, saling kena kan? Karena jaraknya kira-kira sama semua ya. Nah, jadi kita menggunakan fungsi yang mana? Fungsi yang untuk yang ikatan-ikatan ini diabaikan kalau menurut Haskell gitu ya. Abaikan. Jadi saya mengharapkan Anda menggunakan imajinasi Anda ya, bayangkan molekulnya seperti apa. Nah, jadi yang digunakan kan yang ini dan yang ini ya, orbital. Ini akhirnya yang disebut C1, fungsi yang ke-1, ini fungsi kedua, ini fungsi ketiga, ini fungsi keempat. Orbital molekulnya merupakan kombinasi linear dari fungsi ini gitu ya. Jadi ada 4 fungsi gelombang di dalam molekul itu yang digunakan. Dan Haskell memilih yang digunakan hanya yang terlibat dalam ikatan pi saja. Jadi cuma 4 orbital saja yang dipakai dari orbital atom. Orbital yang lain tidak dipakai. Gitu ya. Jadi ini adalah pendekatan. Makanya disebut sebagai hampiran. Bahasa Inggrisnya apa?
Approximation, bukan pendekatan. Kalau pendekatan bahasa Inggrisnya approach, gitu ya. Kalau hampiran itu approximation, ya. Bahasa Indonesia mirip ya, artinya menghampiri dengan mendekati, gitu ya. Pendekatan. Iyalah. Nah, ini akhirnya gimana isinya nih? Ini bayangkan, ini adalah integrasi. Ini adalah integrasi alfanya itu apa namanya? Integralnya yang paling kiri atas itu integrasi di sini 1,1 gitu ya. Nanti yang sebelah kanannya 1,2, kanannya lagi 1,3, kanannya lagi 1,4. Lalu yang di bawahnya ininya 2,1 gitu ya. Akhirnya kalau 1,1 namanya apa? Alfa. Lalu min E dikalikan S-nya, tidak disebut S namanya ya. Pokoknya normalisasi itu 1 ya. Lihat pola yang paling ujung sana. Ya, yang pola yang paling ujung sana. Terus yang kedua ini apa? Beta. Min E kali S, tapi S-nya dianggap 0 ya. Yang ini beta mestinya. Min ES juga. S-nya tapi S13. Tapi S-nya kan 0, hilang, tinggal beta saja. Tapi ini 1 dan 2 bertetangga nggak? Iya, kalau bertetangga nilainya ini. 1 dan 3 bertetangga tidak? Tidak, makanya nilainya 0. Ini 0, gitu? Tidak bertetangga. Ya, atom C1 dengan atom C ketiga tidak bertetangga. Saya ulangi nih, hampiran ini. Karena ini kalau cuma dibaca aja memang tidak dicontohkan dengan yang ini. Kalau yang ini sederhana sekali. Yang dua ini sederhana sekali memang. Kita belum menggunakan sepenuhnya hampiran ini ya. Sekarang ini baru kelihatan nanti. Kapan dia 0, kapan dia beta. Ini, dengan ini dua-duanya mengatur nilai beta. Yang ini kalau tidak bertetangga nilainya 0. Kalau ini kalau bertetangga nilainya sama. Yaitu beta. Dan tidak 0. Ya, maksudnya sama begini. Bayangkan ini tadi balik lagi ke ini. Ini berinteraksi. Kira-kira interaksi fungsi gelombang ini lalu Hamiltonian fungsi gelombang ini integralnya beta namanya disebutnya. Kira-kira sama nggak dengan ini? Interaksi ini sebetulnya. Beda. Ini dengan ini sama nggak kira-kira? Sama karena simetris ya. Jadi beta yang ini dengan beta yang ini sama. Tapi beta yang ini beda. Karena ini posisinya di tengah molekul. Yang pasti lingkungannya kan beda ya. Tapi menurut Haeckel apa? Bedanya dikit-dikit lah. Udahlah dianggap sama aja gitu lah. Ya, makanya di sini disebut integrasi lainnya dianggap sama asal apa? A bertetangga. Gitu ya. Kalau tidak bertetangga gunakan yang ini. Ya, oke. Teruskan. Ini jadi berapa? 0. Ini beta kan 21 ya? Ini alfa min E. Karena alfa min E dari S yang 1,1. Kalau 1,1 kan atom yang sama normalisasi ya. Yang ini beta. Ini 0. Ini 0. Ini ya, ini gitu kan. Jadi udah tahap-tahap yang di atas pokoknya tinggalkan saja. Dianggap Anda semua sudah tahu waktu membahas itu waktu pertemuan sebelumnya. Kita loncat ke situ lalu pakai logikanya Haeckel aja langsung gitu ya. Sama dengan 0. Lalu diapakan? Nanti ini kita selesaikan nanti ya. Kita selesaikan lagi. Kita sekarang langsung coba contoh yang lain lagi. Benzen. Ya. Atau sebelum benzen tetap butadiene tapi muter. Ya. Siklobutadiena. Coba kita lihat. Jadi contoh ketiga. Kalau di buku Atkins ini semua dibahas memang. Yang B itu adalah butadiena, yang C adalah siklobutadiena, yang D adalah benzen gitu ya. Dibahas satu-satu. Nah, sekarang ini contoh ketiganya adalah yang begini.
Gitu ya, di sini H2, di sini H. Salah. H saja, di sini H saja, di sini H saja. Betul ya? Nah, anggap ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Kami muter. Sekarang kita coba. Determinis scalarnya gimana? Cepat aja ya. Di sini alfa min E. Ini beta. Ini 0. Ini. Nah, beda kan dengan mana ya? Ya. Ini kan 14. 14 kan bertetangga kan? Ya. Ini beta, ini. Ini beta, ini. Nah, ini yang ketiga, baris ketiga. Ini jadi 31 ya, baris ketiga kolom ke-1 kan? 0. Ini beta alfa min E beta, ini beta. Nah, udah semakin jago kan ya? Ya, coba Anda kerjakan yang benzen. Kerjakan benzen cepat dalam 10 menit. Yang sikloheksatriena sama benzen, cepetan. Itu cepat sekali bisa. Sikloheksatriena ya benzen. Enggak, maksud saya heksatriena dan benzen. Heksatriena enggak tahu? C-nya ada berapa biji? 6, kan heksana kayak heksana. Tapi rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Betul? Coba kamu gambar. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Itu namanya heksatriena. Terakhir Anda coba benzen. Jadi ini 11. Iya, 11. Ini 12, ini 13, 14. Ini 21, 22, 23, 24. Ini 31, 32, 33, 34. Ini apa? 41, 42, 43, 44. Baris keempat, kolom ke-1 gitu yang ini gitu ya. Yang ini baris keempat kolomnya. Jadi ini satu-satu atom. Artinya integralnya nanti kalau di situ integral seperti integral A, H, A lagi gitu kan ya. Ya, atom yang sama, apa namanya, fungsi yang sama. Kalau ini maksudnya fungsi yang sama, jadi alfa kan. Min E kali, sebetulnya di situnya adalah semacam S. Tapi S-nya integral fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dia tahu, tapi fungsinya sama. Kan itu nilainya 1, yang disebut normalisasi itu ya. Kalau yang kedua itu kan 1, 2 bukan pakai integral yang paling atas, tapi integral yang kedua. Ini namanya yang bernilai negatif nanti kalau diintegralkannya. Ini disebut integral Coulomb ya namanya istilahnya. Kalau ini namanya integral apa? Integral? Ya, resonansi. Kalau fungsi gelombangnya sama, integral Coulomb yang dipakai alfa. Ya. Jadi yang benzen dapatnya gimana? Yang benzen, yang heksatriena? Udah, bisa dikerjakan. Bisa ya? Ini gimana? Rangkap, tunggal, rangkap, betul. Alfa min E, beta 0, 0. Iya, gitu kan? Terus yang berikutnya? Ini berapa? Ini kan 21. Ini 22. Ini alfa min E. Iya. Iya, ini semua alfa min E semua. Karena 11, 22, 33, 34. Atom yang sama kan? Fungsi yang sama. Fungsi gelombang yang sama. Akhirnya kalau mau cepat, coba kita kerjakan lah. Beberapa udah bisa, saya lihat udah bisa ngerjakannya. Jadi kalau misalnya, ini contoh ketiga, sekarang contoh keempat. Heksatriena. Jadinya C rangkap C tunggal C rangkap C tunggal C rangkap C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang jelas di sini, di sini, di sini, di sini, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6
dia di diagonal utamanya, kalau orang matematik bilang diagonal utama, ini kan maksud semuanya integral yang seperti ini ya. Fungsi yang sama kan, pasti menghasilkan alfa dikurangi E kali nilai S-nya 1 kan ya. Jadi di sini adalah pasti alfa min E, di sini alfa min E, di sini alfa min E, di sini alfa min E, alfa min E, alfa min E. Itu kan polanya. Lalu yang ini apa? Ini kan interaksi antara 1 dan 2, integralnya integral macam begini nantinya setelah kita lakukan integral. Jadi antara atom ke-1 dan atom kedua kan? Iya 1, 2. Kalau yang ini atom 2, 3. Ini atom 1, 2. Ya kan? 2, 1 ya. Jadi cara berpikirnya pakai cara berpikir orang matematik ketika menomori elemen matriks. Kan elemen matriks selalu disebut di sini elemen 11, 12, 13, 14 gitu ya. Lalu 21, 22 karena yang disebut selalu barisnya dulu baru kolom. Nomor barisnya dulu baru nomor kolom ya. Jadi misalnya sebagai contoh yang di sini berapa? Baris berapa? Kolom berapa? Baris ke 6, kolom ke 5. 6, 5. Itu menggambarkan kalau kita sudah lakukan tahap dari atas segala macam, itu akan menghasilkan integral yang ini antara fungsi gelombang di atom ke-6 dan ke-5. Kan bertetangga ya? Kalau bertetangga, nah ini kan gampang, tinggal beta kiri kanan dari ini pasti beta kan ya? Ini beta ya? Udah, sisanya? Oh, isinya 0 semua kan? 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Ya, di sini 0. Nah, ini 0, 0. Sini 0, 0, 0. Sini 0, 0, 0, 0. Nah, itu heksatriana. Oke? Sekarang kalau saya ganti ini kita ubah menjadi benzen. Sehingga ini kita ganti menjadi C, C, C yang melingkar gini, di sini rangkap tunggal gitu kan ya? Sehingga yang berbeda adalah kalau heksatriana 1 sama 6 tidak bertetangga. Tapi kalau mutar kan 1 sama 6 jadi bertetangga ya. Jadi harus diganti yang mana nih? Ini ya? Ini beta dengan ini beta gitu ya? Betul? Nah, sekarang kita selesaikan. Mula-mula kita selesaikan yang ini dulu. Ya, yang ini dulu, contoh kedua. Solusi contoh kedua. Contoh pertama. Persamaan ininya gimana? Persamaan sekulernya. Wah. Ini caranya kan gini. Ini kali determinan yang ini, betul? Terus setelah itu dikurang ini kali determinan yang ini ya, betul. Lalu ditambah ini kali determinan yang ini ya. Lalu terakhir dikurang lagi ini kali determinan yang ini. Lalu Anda hitung dulu determinan ini, terus belakangan baru tuh, dikali 0. Bingung. Maksud saya, jangan ngitung ini dulu determinannya, karena toh nantinya dikali 0 kan ya. Jadi yang ini nggak perlu dihitung kan ya. Yang diperhitung cukup yang ini dan ini saja kan. Ya, oke. Hasilnya PR. Ya, jadi Anda kerjakan di rumah. Ini kali determinan ini ya dikurang apa tadi? Ini kali determinan ini lalu ditambah ini dikurang ini, tapi tambah ini kurang ini nggak usah dikerjain kan? Karena 0 kan? Ya. Ya, Anda kerjakan itu. Nanti kalau determinan yang ininya sendiri caranya biasa juga, sama juga kan ya? Sampai akhirnya menjadi 2 kali 2 kan? Kalau 2 kali itu A min BC gitu kan? Ya. Anda kerjakan di rumah. Tapi hasilnya dari persamaan sekuler yang sama dengan E pangkat 4 sekian, E pangkat 4 tambah sekian, E pangkat 3 tambah sekian, E pangkat 2 tambah sekian, E pangkat 1 tambah sekian sama dengan 0. Ternyata persamaannya sederhana.
ternyata persamaannya adalah oke. Ada cara itu. Sekarang kita sederhanakan variabelnya sajalah ya. Sederhanakan variabel. Supaya gampang, supaya Anda selanjutnya mengerjakannya dengan cara yang mudah, yaitu alfa min E per beta kita misalkan sama dengan X ya. Caranya adalah semua ini dibagi beta. Jadi ini alfa min E per beta, yang ini 1 0 0, ini dibagi beta 1, ini jadi alfa min E per beta ya, 1 0 gitu kan. Pokoknya semua elemen dari determinan dibagi beta, hasilnya akan dihasilkan determinan yang sederhana. Apa? X 1 0 0 1 X 1 0 0 1 X 1 0 0 1 X sama dengan 0 gitu ya. Akhirnya kita kerjakanlah yang PR nanti yang heksatriana dengan benzen aja ya. Ya. Iya. Jadi yang ini kita kerjakan. Jadi ini kali determinan ini. Jadi X dikalikan determinan X 1 0 1 X 1 0 1 X dikurangi 1 kali determinan ini 1 0 yang kalau ini 1 0 0 ya, 1 0 0 terus yang ini kan ya 1 X 1 lalu ini 0 1 X. Akhirnya berikutnya ini dikalikan ini lalu min 1 dikalikan ini ya. Jadi X kuadrat ya. Ini kan ini dikalikan X kan ya. Jadi X kuadrat ininya AD min BC. X kuadrat min 1 dikurangi 1 X ya betul, karena ini satunya nanti kalikan X keluar kan ya. Kali AD min BC X ditambah 0. Oke, terusnya sekarang yang ini kan, ini kali X kuadrat min 1 lalu ini kali 0. Enak sekali, ini kan ini 0 ya, ini 0 juga kan, selesai sama dengan 0. Silahkan Anda cek ya benar atau enggak. Jadi akhirnya di sini adalah X pangkat 4 min X kuadrat min X kuadrat min X kuadrat plus 1. Akhirnya kita dapatkan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Akhirnya ini tidak harus pakai, nah ini susahnya kalau seperti ini nanti pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kalau persamaan kuadrat bisa pakai rumus ABC kan ya? Betul. Kalau persamaan kuadrat. Kalau persamaan pangkat 3 nggak ada rumus ABCD. Apalagi pangkat 4 nggak ada rumus ABCDE gitu kan ya. Tapi ini untung. Ini persamaan apa ini? Persamaan kuadrat kan ya. Kalau T dimisalkan sama dengan X kuadrat, akhirnya menjadi T kuadrat min 3T plus 1 sama dengan 0. Ternyata kalau difaktorkan menjadi T min. Ya lah, susah ya. Rumus ABC. Pakai rumus ABC jadi T12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2. Jadi akhirnya kita dapatkan akar 5 2,236 berapa? Iyalah, Anda akhirnya nanti di sini T min sekian dengan T min sekian ya. Yang kalau hasil kali ini dan ini jadi 1. Sedangkan T-nya adalah X kuadrat kan? Jadi akhirnya nanti X kuadrat sama dengan sekian dengan X kuadrat sama dengan sekian. Kalau X kuadrat sekian dan nilainya dua-duanya positif, jadi X-nya bisa plus bisa min ya. Nah, hasil akhirnya adalah X sama dengan plus min 0,62 sedangkan X sama dengan plus min 1,62. Silahkan dicoba dicek ya. Ya, bukan berarti saya mikirnya cepat karena saya masih ingat aja. Oke, nah jadi akhirnya
Kalau X-nya sama dengan 0,62, X itu apa tadi? X-nya adalah alfa min beta per E, gitu ya? Salah. Kok? Nah, ini hati-hati. Saya ngomong salah, Anda ngangguk-ngangguk lagi. Jadi, alfa min E per beta. Jadi kesimpulannya E-nya sama dengan apa? Alfa min 0,62 beta. Sekarang kalau X-nya sama dengan min 0,62. Ini kan alfa min E per beta. Jadi E-nya sama dengan alfa plus 0,62 beta. Nanti yang dari yang dua lagi bisa alfa min 1,62 beta. Lalu terakhir bisa E sama dengan alfa plus 1,62 beta. Mana E1? Cepat. Yang paling rendah E1. Ini E2. Ini E3. Ini E4. Betul? Jadi akhirnya kita dapatkan gitu ya? Betul? Elektronnya ada berapa buah? Tapi ini khusus untuk elektron pi. Elektron pi-nya berapa buah? 4 elektron untuk butadiena kan? 4 elektron. Jadi dia mengisi ini, betul gitu? Akhirnya di sini kosong. Makanya pada butadiena homonya itulah yang ini. Lumo yang ini. Ya. Jadi kalau terjadi eksitasi termudah dari mana ke mana? Eksitasi termudah adalah dari sini ke sini. Ya. Pindah yang paling dekat. Kalau ke atasnya lagi bisa, tapi pasti lebih sulit, ya. Sekarang yang siklobutadiena, andai kan siklobutadiena saya bilang PR ya. Oh, PR-nya jadi nambah lagi ya? Iya, nggak apa-apa lah, PR-nya 3 jadinya ya. Siklobutadiena heksatriena dengan benzen, ya. Saya kasih tahu solusinya saja. Nanti Anda membuktikan bahwa solusinya akan begitu. Menariknya adalah solusi siklobutadiena. Hasilnya ternyata bentuknya agak berbeda dengan butadiena. Karena ada siklonya, hasilnya jadi menarik. Ternyata hasilnya adalah begini, 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 begini. Ya. Hasilnya begitu, di mana nilai energinya itu coba Anda tunggu dulu. Ini yang apa tadi? Ini butadiena kan ya? Kalau siklobutadiena ini menjadi alfa. Ini alfa nilainya sama. Ini alfa min 2 beta, plus 2 beta. Ini alfa min 2 beta. Tolong kalau salah nanti koreksi lewat PR Anda ya. Hasilnya berbeda, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1. Lalu ini terjadi seperti ini yang disebut apa? Kita sudah bahas waktu membahas partikel dalam kotak 3 dimensi, degenerasi, ya. Energinya sama, ya, disebut degenerasi. Jadi ada yang mengalami, ada yang terdegenerasi, artinya keadaan kuantum yang berbeda tapi punya energi yang sama. Elektron pi-nya ada berapa? Tetap 4, jadi akhirnya begini, 1, 2, 3, 4. Yang menarik menurut ramalan Huckel, butadiena bersifat diamagnetik, siklobutadiena bersifat paramagnetik. Karena ada yang tunggal-tunggal. Ya. Jadi begitu. Sekarang solusi untuk, ini PR nanti ya, sampai Anda dapatkan seperti ini. Kalau saya salah ya koreksi. Solusi untuk heksatriena. Sebenarnya ternyata begini. Kalau tidak salah, heksatriena itu akhirnya begini aja. 6, tapi coba dicek nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja. Ya. Jadi di sini alfa min berapa gitu kan ya. Silakan Anda coba. Jadi akhirnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Ya.
Ini sedangkan solusi untuk apa? Benzen, silahkan Anda coba. Hasilnya adalah jadi begini. Dia ada 6 solusinya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, akhirnya ada E1. Kalau ini kan ada E1 sampai dengan E6 ya. Kalau di sini cuma E1, E2, E3, E4. E2 dengan, atau boleh juga E1, E2, E3, E4, E5, E6. Tapi E2, E3 sama nilainya, E4, E5 sama nilainya gitu ya, terserah lah ya. Nah, bagaimana pengisian elektronnya? Dia bersifat paramagnetik atau diamagnetik, benzen? Paramagnetik atau diamagnetik? Berapa elektron yang diisikan ke situ? 6. Diamagnetik atau paramagnetik? Diamagnetik. Agak berbeda dengan siklobutadiena. Ya, jadi karena ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4. Memang tunggal-tunggal dulu kan ya? Pengisiannya baru 5, 6. Jadi molekul benzen bersifat diamagnetik. Ya. Itu yang Anda harus selesaikan. PR. Ya. Coba. Ini saya beritahu saja, ini hasilnya adalah alfa plus 2 beta, ini alfa plus beta, ini alfa min beta, ini alfa min 2 beta ya. Yang plus lebih rendah dari yang min karena nilai betanya negatif ya, alfanya juga negatif. Sekarang kita lihat. Kalau yang butadiena ini, perhatikan kan kita sudah dapatkan solusinya. Energinya mana tadi? Ini ya. Ya. Coba total energinya berapa? Total energinya, energi Pi semuanya totalnya sama dengan, atau enggak, biar kelihatan, jangan kelihatan jelas ya. Energi Pi total itu sama dengan energi elektron ini kalikan 2 tambah energi kalikan 2. Ya. Jadi artinya 2 kali alfa plus 1,62 beta ditambah 2 kali dari yang ini ya, alfa plus 0,62 beta. Hasilnya 4 alfa plus 4 alfa plus 1,2 kali 2, 3,24. Ini 1,24. 3,24 tambah 1,24. 4,48 beta ya. Betul? Kalau energi total etena ini, coba tadi determinan sekuler, hasilnya ini, solusinya mana sih tadi? Ini ya? Ini berapa energi Pi totalnya? Yang ini? 2 alfa. Terus? Cepetan. 2 kali alfa plus beta ya? Jadi sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. Ya. Energi Pi-nya. Kalau kita lihat ini dikalikan 2 supaya elektronnya menjadi 4 buah, misalnya etena dengan etena 2 biji. 2 alfa 2 beta dikalikan 2 menjadi apa? 4 alfa 4 beta kan ya? Ternyata dibanding dengan etena 2 biji ini, untuk elektron Pi-nya seandainya alfa dan betanya sama, sebetulnya nanti alfa dan betanya berbeda ya, seandainya sama, ini sebenarnya lebih rendah atau lebih tinggi? Dibanding etena dikalikan 2. Hah? Lebih?
Ada yang bilang lebih rendah, lebih tinggi. Lebih rendah, lebih tinggi nih. Saya ingatkan, beta nilainya negatif atau positif? Jadi ini lebih rendah, lebih tinggi? Lebih rendah. Yang itu kan 4 alfa tambah 4 beta kalau dikalikan 2 ya. Kalau ini 4 alfa tambah 4,48 beta. Jadi energinya lebih rendah sebanyak ada delta sebanyak 0,48 beta. Kalau untuk per elektron dibagi 4 ya. Betul ya? Kalau untuk per elektron. Kenapa terjadi turun sebanyak 0,12 beta per elektron energinya? Artinya ada penstabilan. Penstabilan karena apa? Penstabilan karena ada yang bisa bilang penstabilan karena kalau ini deltanya per elektron karena resonansi. Jadi untuk butadiena terjadi resonansi. Resonansi itu menyebabkan ada peningkatan kestabilan dari apa namanya? Dari sistem molekul itu, ya. Anda tahu yang disebut resonansi kan? Ya, elektron tidak terisolasi tapi dia bisa berpindah-pindah gitu kan sudah dibahas dari TPB kan ya, bahwa kalau butadiena elektronnya bisa jalan-jalan ke sini, ini ke sini, gitu kan ya? Itu yang disebut resonansi. Terjadinya delokalisasi seperti itu. Oke, terjadi delokalisasi, jadi bisa terjadi C, rangkapnya pindah ke sini ya. Lalu ini menjadi apa? Karena ditinggalkan elektron jadi positif. Di sini menjadi negatif gitu kan ya. Jadi untuk heksatriena penstabilannya seberapa? Coba tapi kita lihat. Heksatriena kan sudah nih. Berapa energi P totalnya? Sama dengan 2 kali alfa plus 2 beta ditambah 4 kali dari alfa plus beta. Total jadi berapa? 6 alfa plus 8 beta. Energi stabilisasinya berapa? Kalau misalnya ini kita anggap sikloheksatriena itu adalah etena, masing-masing etena energinya adalah 2 alfa tambah 2 beta, seharusnya energi totalnya adalah 6 alfa tambah 6 beta kan ya? Jadi stabilisasinya berapa? Dia menjadi lebih rendah, menjadi lebih stabil sebesar 2 beta, atau energi stabilisasinya itu sama dengan 2 beta dibagi 6 per elektron. Artinya berapa? Sekitar 0,33 beta. Ternyata lebih rendah lagi dari ini. Tadi ini cuma 0,12 ya. Di sini 0,33. Semakin dia jalan-jalan, daerah jalan-jalannya lebih luas resonansinya. Ini resonansinya jadi begini kan. Ya, semakin sistemnya menjadi lebih stabil. Ya. Ini yang sering disebut juga sebagai energi resonansi. Jadinya, ya. Energi akibat resonansi. Benzen. Sekarang kita lihat benzen. Benzen di sebelah mana tadi? Solusinya udah saya sebut. Oh ini, oke. Ini stabilisasi untuk yang, oh ini untuk benzen ya? Kalau heksatriena? Malah belum ada angka-angkanya ya? Saya nggak tahu ini apa. Nah, kalau di sini bukan hanya resonansi, karena ada ekstra tambahan lagi. Ada ekstranya, nanti Anda bandingkan dengan heksatriena ya. Bandingkan dengan heksatriena di rumah. Di sini kan nanti ada energi stabilisasinya juga ya.
Sama dengan berapa? Ya. Pasti yang lebih rendah benzen. Yang benzen itu adalah stabilisasi selain akibat resonansi adalah akibat aromatisasi. Ya, aromatisasi. Kestabilan tambahan akibat sifat aromatik. Jadi nanti Anda simpulkan ekstra kestabilan karena sifat aromatik itu berapa? Artinya Anda bandingkannya dengan heksatrena kan ya? Kalau trena cuma resonansi aja kestabilannya. Kalau ini kan muter, ada aromatik karena dia bisa muter gitu kan ya. Ekstranya dari benzen dibanding itu Anda sebut sebagai energi aromatisasi atau energi penstabilan akibat sifat aromatik. Ya. Anda bisa baca detailnya di textbook. Nah, sekarang kita masuk peramalan nomor 7. Jadi ini kalau di buku disebut sebagai nomor 6 Haeckel. Nomor 7-nya adalah tentang computational chemistry judulnya. Di situ ada teori Hartree-Fock, ada teori DFT, dan lain-lain. Jadi berikutnya adalah ini yang 6 tadi metode Haeckel kan. Yang ketujuh, kimia komputasi. Ada teori Hartree-Fock. Ada DFT atau singkatan dari Density Functional Theory. Ya, ini kita skip dulu kecuali kalau sempat, karena ini akan dibahasnya di kuliah kimia komputasi. Cuma enaknya kuliah komputasi, enaknya kimia komputasi, teorinya semakin canggih, tapi ada softwarenya dan softwarenya sudah selesai dibuat orang. Jadi kita tinggal pakai. Nanti Anda punya kemampuan untuk meramalkan sifat molekul sebelum molekul itu disintesis, ya. Oke. Tantangannya adalah, salah satu tantangan adalah bahan alam banyak juga molekul baru ditemukan oleh kelompoknya Pak Samsul Arifin Ahmad, Pak Yana, Bu Eis, dan sebagainya. Tapi itu belum dieksplor secara mendalam sifat-sifatnya. Sebetulnya itu bisa dieksplor dengan kimia komputasi. Bagaimana reaktivitasnya, bagaimana sifat-sifat, dan lain-lainnya. Ya, oke. Berikutnya kita kimia komputasi kita skip, kita masuk ke peramalan sifat molekul. Ya. Bagaimana, apa saja, maksudnya begini. Apa saja sifat molekul yang bisa kita ketahui dengan kita mengetahui yang tadi di atas tadi itu ya. Pakai metode Haeckel, pakai apa? Yang pertama yang kita bisa ramalkan adalah tentunya kerapatan elektron. Elektron dan ininya apa? Sifat, kalau di organik disebutnya sifat elektrofil dan nukleofil, ya. Atau di situ ya kerapatan elektron. Jadi begini, kerapatan elektron cara menghitungnya adalah dengan menggunakan tinggal psi dikuadratkan saja. Kan psi itu fungsi gelombang, kalau kuadratnya adalah ini, jadi bisa kita tulis sebagai rho kerapatan elektron ya. Kalau kerapatan muatan kan kerapatan elektron itu psi kuadrat. Tapi saya bayangkan beginilah. Misalnya kita punya molekul. Psi itu kan menggambarkan itu psi itu fungsi gelombang. Dan kita sudah tahu kalau fungsi gelombang dikuadratkan itu berbanding lurus dengan apa tadi kemarin? Kebolehan untuk menemukan elektron. Kalau psi kuadrat itu diintegralkan ke seluruh ruang, hasilnya sama dengan 1. Kalau itu untuk 1 elektron ya, untuk per elektron. Artinya
kalau misalnya kalau elektronnya banyak, kita harus jumlahkan psi untuk setiap elektron, ya. Atau psi untuk orbital molekul, ya betul. Jadi ini adalah untuk setiap elektron kita itu. Jadi kita bisa meramalkan kerapatan elektron. Sekarang begini, bagaimana mengetahui apakah dia condong positif atau condong negatif? Saya bayangkan misalnya contohnya molekulnya adalah C, O, H, di sini apalagi supaya sederhana ini H gitu ya. Lalu kita batasi saja. Ini lalu ini di tengah-tengah antara ikatan ini agak lebih ke dekat ke H, dikasih batas, di sini dikasih batas, ya. Ya. Cara mencari batasnya adalah dengan cara begini. Kalau tidak dibahas terlalu mendalam di situ, tapi intinya begini. Kalau C misalnya jari-jarinya adalah seandainya adalah 1,5 angstrom, lalu H misalnya jari-jarinya adalah, sebentar jangan, HC itu misalnya 0,75 angstrom jari-jarinya, sedangkan H 0,5 angstrom misalnya. Maka perbandingan jari-jari C dengan H berapa? Berapa tuh? 3/2 ya? 0,75 dengan 0,5 kan 3/2. Maka kalau misalnya ada ikatan C sama H, maka kita asumsikan ini ada inti C di sini, ini ada inti H. Kita asumsikan batasnya sedemikian rupa sehingga jarak dari inti ini ke inti H ke batas dibandingkan dengan inti C ke batas itu, inti C ke batas itu 1,5 kali dari inti H ke batas gitu ya. Sehingga batasnya kita bisa kira-kira harus ada di mana gitu kan ya. Setelah itu kita cari kerapatan elektronnya, kita integralkan di daerah sini, di daerah H. Lalu kita integralkan juga kerapatan elektron di daerah C. Jadi psi kuadratnya diapakan? Kalau untuk psi kuadratnya diintegralkan terhadap ruang gitu ya. Ini kan integral volume ya. Batasnya adalah batas wilayah atom. Artinya kita harus definisikan wilayah atom itu mencakup berapa dengan cara seperti tadi. Saya ulangi. Ini inti C, ini inti H. Karena jari-jari C dengan H itu 3/2, maka batasnya diatur-atur sedemikian rupa sehingga ini banding ini adalah 3/2 gitu kan ya. Lalu kita integralkan ini. Kita integralkan yang ini dikalikan muatan elektron supaya tahu muatannya. Dibandingkan dengan muatan inti. Jadi cara untuk mencari apakah dia condong positif atau negatif, integral kerapatan elektron ya di wilayah atom tertentu. Artinya kita harus memberi batas antara atom yang itu dengan atom yang lain dibandingkan dengan apa? Kerapatan itu artinya psi kuadrat tadi ya. Psi kuadrat. Dibandingkan dengan muatan. Oh iya, ini tentunya dikalikan kerapatan elektron itu harus dikali E nantinya supaya kerapatan itu menjadi setelah diintegralkan supaya menjadi muatan ya. Menjadi muatan harus dikalikan. Jadi ini sorry, saya hapus sedikit. Nanti dibandingkannya. Kali muatan elektron setelah kita dapat kerapatan elektron. Kerapatan ini kan dalam satuan kebolehjadian. Ya, dalam kebolehjadian. Kalau mau jadi muatan harus dikalikan muatan elektron, lalu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan muatan inti atom. Tinggal dilihat aja mana yang lebih besar antara integral tadi, integral psi kuadrat d tau dengan inti atomnya. Mana harga mutlaknya dibandingkan. Jadi misalnya gini, karbon berapa inti atomnya? Plus 6 ya. Lalu semua elektron ini dihitung di sekitar atom, berapa integralnya. Kalau CH jangan-jangan setelah diintegralkan bukan elektronnya bukan 6, tapi 6,5 misalnya ya. Ininya 6, tapi ininya 6,25 misalnya. Artinya elektronnya lebih banyak daripada si inti kan. Maka dia condong positif sih.
Condong positif atau condong negatif? Negatif, karena elektronnya jadi lebih banyak kan. Sedangkan si H setelah diintegralkan, misalnya ternyata kerapatan elektronnya itu setelah diintegralkan dapat angkanya adalah 0,75. Padahal intinya ada berapa proton? 1. Jadi dia condong positif karena ada kelebihan muatan inti atomnya sebanyak 0,25. C-nya ke 0,25 tapi minus gitu kan ya. Caranya begitu kira-kira ya. Kita tidak melakukannya secara eksplisit seperti apa, tapi Anda harus tahu prinsipnya kira-kira seperti apa. Itu satu yang bisa dilakukan dengan kita mengetahui teori-teori di atas. Jadi kita bisa tahu mana, apalagi kalau O-nya misalnya negatifnya jauh lebih negatif lagi nanti kan ya. Artinya dia cenderung sebagai nukleofil atau elektrofil oksigen. Di organik sudah tahu lah teorinya ya. Jadi saya sudah tidak usah membahas terlalu mendalam. Yang B. Yang B, sifat lain yang bisa dilakukan juga adalah sifat termodinamika. Dinamika atau juga elektrokimia dan spektroskopi. Kita mulai dengan yang spektroskopi dulu. Kalau spektroskopi gampang. Ya. Kita tentukan aja energi dari HOMO berapa, energi dari LUMO berapa ya? Delta-nya itu adalah energi apa kurang apa? Supaya nilainya positif? HOMO kurang LUMO atau LUMO kurang HOMO? HOMO kurang LUMO, betul. Geleng-geleng. Iya, LUMO kurang HOMO dong. Ya. Itu kan akan menjadi Hc per lambda. Nanti lambda itu adalah foton yang diserap untuk eksitasi, gitu kan ya? Ya. Saya ulangi untuk Anda HOMO LUMO kok masih salah-salah. Coba gini, ini misalnya ini. Mana yang namanya HOMO? Ini kan ya? The highest occupied molecular orbital. Ini HOMO. LUMO yang mana? Ini kan? LUMO adalah lowest unoccupied molecular orbital kan? Jadi HOMO adalah yang paling tinggi yang masih terisi. LUMO itu yang kosong tapi yang paling rendahnya. Ya jelas LUMO kurang HOMO kan? Nah, energi LUMO kurang energi HOMO itu adalah foton yang diserap oleh molekul itu untuk dia naik ke sini kan? Maka panjang gelombang fotonnya bisa dihitung kan? Oke. Kalau elektrokimia gimana? Sekarang saya tanya. Misalnya ada molekul A. Jadi bukan elektrokimia untuk atom ya. Kalau untuk atom udah ada apalannya, pakai Dirac Volta kan. Lihat kalau Baginda Kaisar nanti mangkat alamat dan sebagainya itu kan ya tahu ya. Li, BA, Ca, Na dan sebagainya kan ya. Sudah tahu kalau untuk atom. Tapi kalau untuk molekul misalnya kita punya molekul A dan molekul B. Bagaimana kita menentukan mana yang potensial elektrodanya lebih tinggi atau lebih rendah ya? Potensial elektrodanya lebih tinggi atau lebih rendah. Sekarang saya tanya dulu, potensial elektroda menggambarkan kemampuan untuk mengalami reduksi atau mengalami oksidasi. Potensial elektroda makin gede potensial elektroda, artinya dia lebih mampu mengalami reduksi atau oksidasi. Reduksi, ya oke. Sekarang kita lihat ada molekul A, molekul B. Caranya adalah hitung energi LUMO dari A, hitung lagi energi LUMO dari B, ya, mungkin dua-duanya negatif mungkin, ya, tapi yang satu lebih negatif, yang satu kurang negatif, gitu ya. Kita lihat mana yang lebih rendah. Misalnya sebagai contoh, setelah dihitung energi LUMO A itu lebih rendah dari energi LUMO B. LUMO itu kan artinya yang kosong, ya. Kira-kira potensial elektroda molekul A dengan molekul B mana yang lebih besar. Maksud saya minta untuk meramalkan, kan ini peramalan sifat berdasarkan pemahaman kita tentang hal-hal di atas ya. Apakah potensial
elektroda A menjadi A min itu lebih besar atau lebih kecil dengan B menjadi B min. E0-nya lebih besar yang mana? Kamu? Bingung. Kenapa LUMO yang dihitung untuk kalau A menjadi A min? Kok bukan homonya yang dihitung? Hah? Kan yang mau diisi, karena kita bicara tentang molekul itu menerima elektron. Elektronnya dari luar, masuknya pasti bukan ke homo kan ya, homo kan sudah ada isinya. Pasti kosong ke LUMO-nya kan. Makanya dihitunglah, dibandingkanlah LUMO-nya. Gitu. Yang lebih rendah ternyata yang A. Potensial elektrodanya mana yang lebih rendah atau mana yang lebih tinggi? A lebih? Logikanya gimana sih? Kalau misalnya ini LUMO-nya lebih rendah, nanti lebih gampang jatuh ke sini atau jatuh ke sini? Sini kan ya? Kalau suruh milih, mau masuk ke sini atau masuk ke sini? Ya ke sini kan ya? Ini ada B, ini ada A lebih rendah katanya ya? Ada elektron datang ke sini, ya jatuhnya kan selalu ke yang paling rendah ke sini kan ya? Jadi elektron akan cenderung ke sini kan? Daripada sini. Jadi ini potensial elektronnya lebih tinggi justru karena lebih mudah mengalami reduksi kan ya? Lebih mudah mengalami, simple saja sebetulnya. Nalarnya kan sebetulnya simpel saja. Yang lebih rendah itu elektron cenderung jatuh, tentunya jatuh ke energi yang rendah kan ya? Jadi dia lebih besar. Jadi A lebih mudah mengalami reduksi daripada B. Itu jadi banyak hal dari perhitungan-perhitungan ikatan kimia itu bisa meramalkan berbagai sifat yang lain, bukan sekedar pembentukan ikatan, ya. Terakhir sebelum bubar, di awal disebutkan metode Haskell adalah metode salah satu lebih luas mana, Haskell atau empiris, semi empiris? Mana yang lebih semi empiris luas. Haskell itu bagian dari yang semi empiris, gitu kan ya. Sekarang tadi Haskell disebut salah satu dari metode semi empiris. Semi empiris adalah suatu metode kuantum karena perhitungannya tidak akurat, harus dibanding-bandingkan dengan data percobaan. Nah, kita belum bahas data percobaan macam apa yang diperlukan untuk kita meramalkan atau membuat perhitungan metode Haskell itu akurat. Sekarang gini. Dalam metode Haskell ada alfa atau beta. Alfanya sebetulnya bisa dihitung sepanjang kita tahu fungsi ininya, kita tahu fungsi ini, kita tahu Hamiltoniannya. Hamiltoniannya bisa disusun kan ya. Kalau kita tahu molekulnya, Hamiltoniannya bisa. Karena Hamiltonian ada komponen potensial, ada komponen kinetik, kita bisa cari. Lalu kita integralkan. Ya. Kalau kita selesaikan cari alfanya dengan cara ini, pertama, pasti susah sekali kan ya? Perlu matematik yang luar biasa tinggi. Setelah diselesaikan apa? Ternyata tidak akurat. Karena metode Haskell, apa? Cuma hampiran. Jadi udah capek-capek cari alfa, integral yang suka luar biasa rumit, beta luar biasa rumit, setelah selesai hasilnya jelek, gitu kan ya? Maka caranya begini. Data percobaan untuk metode Haskell, ya. Data percobaannya apa? Yang pertama ada dua data percobaan penting minimal, yaitu yang pertama data spektroskopi UV atau vis, tergantung molekulnya menyerap UV atau visible. Itu satu. Yang kedua, data, bahasa Inggrisnya aja saya tulis, nanti Anda coba terjemahkan. Foto elektron spektros
kopi. Apa bedanya? Sekarang gini, perbedaannya adalah data yang pertama itu adalah UV vis diserap jadi molekul itu dalam bentuk cairan misalnya atau dalam bentuk gas, masukin wadah, simpan di alat itu, lalu dilewatkan oleh sinar UV. Ya. Sinar UV-nya itu diserap oleh molekul tersebut. Untuk apa? Untuk eksitasi. Ya. Sedangkan kalau yang kedua bekerjanya gimana? Apa yang terjadi di dalam alat yang namanya fotoelektron spektroskopi? Sama disinari sinar UV. Diserap untuk apa? Tadi saya sudah ngomong tuh, selain bisa eksitasi bisa apa lagi kalau menyerap? Iya, untuk pengionan ya atau ionisasi. Jadi kalau dikasih UV lalu mental keluar, itu alatnya disebut fotoelektron spektroskopi. Kalau dikasih foton lalu untuk naik, itu disebut spektroskopi UV vis, ya. UV visible spektroskopi disebutnya. Namanya ini sering disebut UPS. Kalau ini disingkatnya ya UV. Kalau mau yang sederhananya spektronik. Anda tahu kan spektronik ya? Pernah lihat alat spektronik? Oh, belum pernah? Ya udahlah, ini salah satu istilah, nggak usah ditulis lah. Nah, kira-kira UPS singkatan dari apa? Ini sebetulnya U-nya juga UV juga. UV fotoelektron spektroskopi. Ya. UPS, UV fotoelektron spektroskopi. UV pakai UV juga tapi untuk mengeluarkan elektron. Ya, coba sekarang kita lihat bagaimana data itu digunakan. Misalnya saja, saya beri contoh saja. Contoh. Ada molekul X dengan beberapa ikatan pi yang terkonjugasi. Perhatikan bahwa kebanyakan metode Haskell digunakannya untuk ikatan pi yang terkonjugasi, ya. Jadi yang rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, gitu ya. Ternyata misalnya kurvanya ini adalah intensitas yang diserap, ini adalah frekuensi atau panjang gelombang. Panjang gelombang aja lah. Panjang gelombang, lambda. Ya, ternyata kurvanya gini. Salah. Ternyata kurvanya adalah gitu, ya. Kurvanya begitu. Kita dapat ini di sini, ternyata lambdanya adalah di sini adalah misalnya 210 nanometer. Di sini seperti seolah-olah ada puncak kedua, soalnya ini tumpukan dari puncak pertama dengan puncak kedua, gitu ya. Di sini ada puncak satu lagi, gitu ya. Ini misalnya lambdanya 290 nanometer, misalnya, ya, 210 nanometer. Itu intensitas yang diserap terhadap lambda, ya. Ini data dari data yang pertama, seperti itu, ya. Sekarang data kedua. Data kedua ternyata caranya kalau data kedua pakai rumus seperti fotolistrik, yaitu HANU yang kita berikan kepada molekul itu dipakai untuk melepaskan elektron. Disebutnya apa untuk melepaskan elektron? Kalau energi ambang, kalau dia padatan. Kalau dia molekul dalam bentuk gas atau itu, kita sebut saja EI, energi ionisasi, ditambah, masih ingat rumus untuk fotolistrik? Energi kinetik dari si elektron yang lepas, gitu kan ya? Betul? Nah, energi ternyata ini kalau frekuensi dikurangi. Kalau dikurangi masih bisa. Suatu saat akan ada frekuensi minimum, betul? Ketika frekuensi minimum itu berapa energi kinetik elektron? 0. Artinya dia cuma lepas saja tapi tidak ada kecepatan, gitu kan ya? Karena kalau frekuensinya tinggi, dia lepas sekaligus dia bergerak, kan? Jadi energi ionisasi itu sebetulnya H kali nu frekuensi minimum, kan? Atau H kali
C per lambda maksimum. Di sini namanya kadang-kadang, nah ini kalau di kimia analitik nanti sering disebut lambda ini disebut sebagai lambda maksimum juga. Lain artinya tapinya. Iya. Kalau di sini lambda maksimum artinya apa? Lambda yang paling besar yang bisa kita pakai, tapi elektron tetap lepas. Kalau lambda lebih besar lagi dari itu, elektronnya nggak bisa lepas, gitu kan ya? Memang lambda yang paling besar yang bisa dipakai untuk lepas. Kalau lambda maksimum yang di sini artinya apa? Istilahnya sama lambda yang diserap paling banyak, gitu kan ya. Lambda dengan intensitas serapan paling besar, bukan lambdanya paling besar kan ya. Kalau lambda yang paling besar yang mana? Ya yang ini. Ternyata enggak, ada yang lebih besar lagi. Ini masih diserap kan? Masih ada, ini enggak ada habis-habisnya. Karena tidak akan menjadi nol. Akhirnya lagi nol juga, tapi pokoknya makin lama makin kecil ke kanan ya. Jadi sebetulnya bukan lambda paling besar, tapi lambda dengan intensitas serapan terbesar. Ya, istilahnya kadang-kadang sama. Nah, sekarang kita lihat. Ada lambda maksimum 1. Dari data 1 ada lambda maksimum 1 gitulah. Ini lambda maksimum 2. Dua data ini kita bisa pakai untuk menentukan, untuk menyelesaikan metode Huckel tadi. Caranya begini. Misalnya kita ambil contoh molekul X itu, misalnya ini X ya. X itu ternyata adalah energinya begini misalnya. Terserah di sini bawah ada tingkat energi, di atas ada lagi tingkat energi. Misalnya di sini ada elektron, di sini elektron, nanti di bawah juga ada elektron-elektron. Di sini juga ada elektron. Kita pakai salah satu contoh aja lah. Tapi ininya harus diingat angka ini ngarang ya. Ini lambdanya ini misalnya juga lambda maksimum yang saya karang adalah berapa? Coba sebut. Kira-kira ini lebih kecil atau lebih besar dari 210. Ini kira-kira untuk apa? Yang paling tinggi ini? Untuk pindah dari HOMO ke LUMO. Betul. Kok ada puncak satu lagi di sini? Ini kira-kira untuk apa? Ini energinya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding ini? Ya, lebih tinggi karena HC per lambda kan, lambdanya di bawah ya. Kalau lambdanya gede, energinya tinggi kan? Kalau kenapa ini jadi 290 di sebelah kiri, ngaco. Maksud saya ini 190. Oke. Jadi yang ini energinya lebih tinggi. Pasti ini bukan dari ini karena energi tinggi, yang paling rendah untuk ke sini, yang lebih tinggi mungkin untuk ke sini gitu loh maksud saya. Ya. Jadi yang 210 adalah untuk pindah dari sini ke sini. Yang 190 untuk pindah dari sini ke sini gitu kan ya. Misalnya. Anggap ini masih meragukan, yang ini yang lebih jelas. Jadi kita pakai yang ini yang paling besar. Oke. Di sini kira-kira lambdanya lebih besar dari 210 atau lebih kecil dari 190? Lebih besar dari 210 atau lebih kecil dari 210? Energinya perlu lebih besar atau lebih kecil yang ini? Saya ingin Anda mikir jadinya sekarang gini. Alat pertama untuk mindahin dari sini ke sini. Gitu kan ya. Alat kedua untuk pindah dari mana ke mana? Dari sini ke luar. Mana yang butuh energi lebih besar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua jelas kan ya. Yang pertama kan cuma dari sini ke sini. Yang itu kan keluar. Jadi yang kedua pasti butuh energi lebih besar kan? Kalau energi lebih besar, lambdanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, gampang kan? Jadi tapi lebih kecil dibanding 190 pasti lebih kecil lagi juga, gitu ya? Ya, jadi misalnya di sini maunya berapa maunya? Ngarang aja. Jadi jangan percaya dengan angka yang di sini ya. Ini cuma karangan saya aja. Tapi prinsipnya yang saya ingin ajarkan. Misalnya ini 130 nanometer, ya, 130 nanometer. Nah, dengan data itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita pakai saja contoh yang ini sajalah ya. Kita pakai jangan pakai contoh yang ini aja lah ya. Ini adalah molekul apa ini tadi? Butadiena. Oke, kita pakai misalnya contoh butadiena. Berapa energi yang diperlukan untuk ini? Delta E untuk alat yang nomor 1.
Kalau kita lihat ini, di sini adalah E1, ini E2, ini E3, ini E4. Jadi di sini delta E-nya sama dengan E3 min E2. Gitu kan ya? Jadi sama dengan Oke, terus sekarang delta E yang diperlukan untuk yang energi ionisasi. Kalau dari alat kedua yang kita dapatkan energi ionisasi kan? Energi untuk melepaskan. Itu sama dengan apa? Kalau untuk yang ini nilainya minus, 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 minus. Setelah elektron lepas keluar, berapa energinya kita anggap? Ini ada perjanjian. Ini minus, minus ketika lepas energinya 0. Ya. Energi elektron 0 adalah ketika sudah menjauhi si molekul ya. Jadi berapa energi yang dibutuhkan untuk ionisasi? 0 dikurangi E2 gitu kan ya untuk butadiannya, betul? Sekarang ini hasilnya berapa? E3 kurang O2. E3 kurang E2. Jadi ini kurang ini. Ini kurang ini berapa? Ternyata min 1,24 beta ya. Alfanya hilang kan? Ini nilainya positif atau negatif? Positif. Positif, karena betanya kan negatif. Sama dengan, betul nggak ini HC per lambda max yang ke-1? Yaitu yang nilainya berapa? 210 nanometer. Udah nyambung? Iya kan? Karena ini kan energi untuk pindah dari HOMO ke LUMO. Dan menurut data percobaan, dia menyerap 210 nanometer gitu ya. Jadi masukkan ke sini angka 210 kali 10 pangkat min 9. Ini masukkan ke sini 3 kali 10 pangkat 8. Masukkan ke sini 6,6 kali 10 pangkat min 34. Dapatlah beta sebagai suatu bilangan negatif. Dapat beta kan? Yang ini berapa? E2-nya? Alfa plus 0,62 beta. Min alfa min 0,6 beta. Ini sama dengan berapa? H C per lambda yang kedua ya. Yang nilainya 130 nanometer. Beta yang dari sini, nanti di sini dapat beta, masukkan ke sini ya. Dapatlah alfa. Jadi artinya untuk mendapatkan alfa dan beta, kita cukup menggunakan data percobaan, tidak perlu kita menguasai integral yang rumit. Itu makanya semi empiris ya. Padahal alfa itu kan tadi integral Hamiltonian dan sebagainya gitu ya. Dari situ dapat. Sekali alfa beta dapat, maka tingkat-tingkat energi yang lain semua dapat. Ya. Kan kita dapat alfa beta sehingga semua. Jadi misalnya untuk benzen pun kita caranya sama. Cuma pilihan energinya aja yang beda ya. Ada data itu. Jadi sebetulnya Anda bisa, kalau saya mau berikan PR satu lagi, tapi tidak usah lah ya. PR-nya cukup tadi yang apa? Butadien, heksatrien, dan benzen. Kalau mau saya buat satu PR lagi adalah carilah apa? Data fotoelektron spektroskopi dengan data UV spektroskopi untuk benzen misalnya ya. Benzen itu untuk kalau menyerap UV menyerap di berapa? Lalu untuk ionisasi perlu frekuensi berapa misalnya ya? Perlu itu. Dari situ gabungkan dengan hasil PR Anda itu, tentukan alfa dan beta untuk benzen. Bisa kan sebetulnya ya? Tapi nggak usah lah.